Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Suci Daniati dengan NIM H2010180 akan memaparkan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar usulan penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmia Tasfi Adri MPDSI. Penelitian saya ini berjudul Pengaruh Pictorial Leader terhadap pemahaman siswa pada konsep materi perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarwaru 1. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Pertama, karena rendahnya literasi sains di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,38%. Yang dimana angka tersebut kurang dari 50% sehingga literasi sains ini masih dikatakan tergolong rendah. Salah satu aspek pada literasi sains adalah literasi konseptual atau pemahaman siswa. Hal tersebut sejalan pada permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPA karena dianggap sulit dan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru sehingga kurangnya keaktifan siswa. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara, siswa belum memahami konsep materi perpindahan panas dan metode pembelajaran yang bersifat konvensional dan media pembelajaran hanya berupa buku tematik. Sehingga digunakanlah perlu adanya metode pembelajaran yang bervariasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Salah satunya itu menggunakan metode pictorial reader yang dapat dikatakan sebagai suatu metode pembelajaran berupa ilustrasi gambar berupa berbentuk teka-teki yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Adapun identifikasi masalah. Pertama, kurang menariknya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kedua, kurangnya keaktifan siswa ketika di dalam kelas, pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan berupa buku tematik. Batasan masalah, fokus penelitian ini yaitu pada pengaruh pictorial leader terhadap pemahaman siswa pada konsep perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarwaru 1. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pictorial leader terhadap pemahaman siswa pada konsep perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarwaru 1. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pictorial leader terhadap pemahaman siswa pada konsep perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarwaru 1. Manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis, memberikan masukan kepada insan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menggunakan metode pictorial leader dalam pembelajaran IPA. Lalu manfaat praktis yang pertama bagi siswa untuk meningkatkan minat belajar IPA dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua bagi guru sebagai bahan masukan guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sedangkan bagi peneliti sendiri yaitu menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas dalam memilih metode pembelajaran yang bervariasi. Lalu kajian teori. Pertama adalah metode pictorial leader. Menurut Enco Moyasa berpendapat bahwa pictorial leader merupakan salah satu metode mengajar yang mampu mengembangkan antara motivasi dan minat siswa pada kegiatan diskusi kecil maupun besar dengan adanya penggunaan gambar, peragaan atau situasi yang sesungguhnya dapat digunakan untuk meningkatkan cara berpikir kritis dan pemahaman pada siswa. Lalu ada pemahaman konsep menurut Sundari dan Adriana pada tahun 2018. Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk menyerap, memahami, menerima, mengolah suatu gagasan ide maupun hasil pemikiran yang didapat dari pengalaman belajar yang relevan. Adapun indikator pada pemahaman konsep. Menurut Anderson dan Cartwell menjabarkan 7 proses kognitif pemahaman, yang diantaranya yaitu menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. Menurut Sumatowo, pembelajaran IPA itu sendiri adalah aktivitas anak yang melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam sehingga menjadi hal utama dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu. Pertama, yang berjudul Pengaruh Metode Pictorial Leader terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam atau PAI kelas 1 di SDIT Al-Falah Makassar oleh Kasman dan Haji Abbas dari Jurnal Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Bahwa hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan metode pictorial leader tergolong rendah yaitu sebesar 49,60. Setelah dilaksanakan metode pictorial leader, nilai rata-rata hasil proses adalah 82,82, sehingga hasil belajar meningkat. Perbedaan dengan peneliti yaitu pada variabel G, yaitu terhadap pemahaman siswa dan mata pembelajaran yang digunakan peneliti menggunakan pembelajaran IPA.
Lalu yang kedua berjudul Pengaruh Model PBL terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemahaman Konsep IPA Siswa Kelas 5 SDN 30 Sumpang Bita oleh Abdurrahman Hairudin dan Evi Rizkyani pada tahun 2021. Pada penelitian ini, hasilnya adalah hasil uji independen sampel tes post-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, yang dimana 0,00 ini lebih besar daripada 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA siswa kelas yang diajar menggunakan PBL dan kelas yang diajar tanpa menggunakan model PBL. Perbedaan dengan peneliti yaitu penggunaan metode pictorial leader. Lalu yang ketiga berjudul penerapan model pictorial leader dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pembelajaran IPA IPS oleh Eti Kusmiati, Nur Chabibah, dan Malak Ferry Rizkia pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pictorial leader dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar kreativitas siswa melalui dua siklus tindakan, yaitu siklus 1 dan siklus 2 yang mengalami peningkatan yaitu pada keterlibatan siswa secara fisik, emosional, dan sosial serta nilai ulangan. Perbedaan dengan peneliti yaitu pada variabel pemahaman siswa dan penggunaan metode penelitian. Lalu di sini ada pada kerangka berpikir. Pada pembelajaran IPA sendiri terdapat suatu permasalahan. Yang pertama, kurangnya keaktifan siswa, rendahnya pemahaman konsep siswa, dan kurang menariknya metode pembelajaran. Sehingga solusinya itu adalah menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keaktifan belajar. Salah satunya itu menggunakan metode pembelajaran. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu eksperimen yang dimana terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol ini menggunakan metode konvensional dan kelas eksperimen menggunakan metode pictorial leader. Dari kedua kelas ini dilakukan pretest dan post-test terhadap pemahaman siswa. Dari hasil tersebut, dilihat apakah terdapat pengaruh atau tidak pada penggunaan metode pictorial leader terhadap pemahaman siswa. Hipotesis penelitian ini bahwa HA hipotesis kerja yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pictorial leader terhadap pemahaman siswa pada konsep materi perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarbaru 1. Sedangkan HO menyatakan tidak terdapat pengaruh model pictorial leader terhadap pemahaman siswa pada konsep materi perpindahan panas kelas 5 di SDN Banjarbaru 1. Lalu selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimental. Dengan desainnya itu adalah non-equivalent control group design. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas 5 SDN Banjarbaru 1 yang berjumlah 124 siswa. Sampel penelitian ini adalah kelas 5C sebagai kelas kontrol yang berjumlah 31 siswa dan kelas 5D sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 31 siswa. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu pada SDN Banjarbaru 1, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Waktu penelitian yaitu tahun ajaran semester ganjil. Variabel penelitian yaitu variabel X-nya itu adalah metode pembelajaran pictorial leader dan variabel Y-nya itu adalah pemahaman siswa. Dari variabel tersebut dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu selanjutnya itu adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes berupa pretest dan post-test. Pretest dilakukan sebelum dilakukannya ada perlakuan dan post-test dilakukan setelah adanya perlakuan. Pretest dan post-test ini dilakukan di dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu observasi yaitu berkaitan dengan pemahaman konsep siswa. Lalu selanjutnya itu adalah instrumen pengumpulan data berupa membuat kisi-kisi instrumen penelitian berupa soal tes dan perhitungan skor. Lalu pada teknik analisis data yang pertama itu adalah teknik analisis data uji normalitas, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui data yang dianalisis ini berdistribusi normal atau tidak, yang menggunakan teknik analisis data yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu yang kedua itu ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui data yang diperoleh homogen atau tidak, yaitu pada hasil post-test yang akan dianalisis memiliki variansi yang sama atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui bahwa hipotesis diterima atau tidak yang menggunakan uji independent sample test post-test.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.